Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sipit Irigasi. Sini pada video sebelumnya Ana mencontohkan perhitungan mercu bulat dan peredam energinya bak tenggelam. Sekarang Ana contohkan di video 22.2 hitung mercu bulat dengan peredam energinya MDO atau kotak-kotak. Sini karena sungainya aluvial dengan angkutan sedimen dominan pasir dan kerikil, jadi kita menggunakan tipe peredam energinya MDO. Ini dengan data yang telah kita olah sebelumnya, debitnya 168,88, lebar efektif bendungnya 71,73, terus elevasi tinggi muka air banjir di atas bendungnya segini 98,655, terus elevasi tinggi muka air banjir di hilir bendungnya 95,11. Terus untuk lebar dasar sungainya 67 meter. Ini diperoleh dari data ini ya, data rata-rata yang kemarin kita olah di sini. Ini lebar sungai rata-ratanya kita ambil. Terus ini rumusnya ya. Rumusnya yang pertama yaitu E itu sama dengan I per akar G dikali dengan ini ya, dikali dengan ini karena gambarnya agak jelas, jadi G kali Z ya, Z pangkat 3. ds ini sama dengan diperoleh di grafik. Terus untuk panjang lantai peredam energinya dihitung dengan rumus, jadi datanya diperoleh dari grafik yang ini sama yang ini. Terus nanti tinggi ambang akhir dihitung dengan rumus A sama dengan 0,2 sampai 0,3 dikali D2. Terus lebar ambang akhir dihitung dengan rumus B sama dengan 2 kali A. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di akhir video. Jadi setelah dapat nilainya baru kita buat di penggambarannya seperti yang ini. Terus kita contohkan dulu, kita hitung dulu debit per meternya. Jadi ini Q kecil sama dengan Q besar dibagi dengan lebar efektif bendungnya. Jadi diperoleh nilainya 2,3 meter kubik 2,3 meter kubik per detik, ini per meter lari. Terus Z-nya adalah elevasi tinggi muka air banjir dikurangi dengan elevasi tinggi muka air banjir di hilir. Jadi kita harus tahu juga tinggi muka air banjir di hilir bendungnya. Jadi di sini peroleh dari perhitungan HECRAS ya, atau simulasi dengan HECRAS. Diperoleh nilai Z-nya 3,54. Ini nilai Z-nya. Terus kita masukkan ke rumus kedalaman air di hilir D2 atau sama dengan Y. Ini rumusnya Q sama dengan C dikali L dikali Y pangkat 3/2. Terus di sini kita akan mencari nilai Y. Nilai Y sama dengan Q per C dikali L, terus dalam kurung dipangkatkan 2/3. Jadi ini dibalik aja rumusnya. Kalau kita mencari Y sama dengan terus Q, nilai C dikali L ini dipindahkan ke bawah Q jadi per. Terus nilai Q-nya adalah 168,881. Terus nilai C-nya ini koefisien. Jadi kita tetapkan jadi 1,7. Ini nilai lebar L-nya adalah nilai lebar dasar sungai. Terus kita masukkan lebar dasar sungai rata-rata. Kita masukkan ke rumus ini. Ini nilai Y. Rumusnya rumus yang ini tadi ya. Diperolehlah nilai Y. Nih. Nilai Q dibagi dengan C dikali L, terus dipangkatkan 2/3. Diperolehlah nilainya 1,3. Terus untuk panjang kolam olahnya L sama dengan 2,7 dikali Y. Ini rumus ya, rumus yang telah ditetapkan. Jadi diperolehlah nilai ini bukan rumus, maaf. Ini nilai dari grafik ini. Nilai panjang kolam olah. Jadi kita lihat di sini penentuan panjang lantai peredam energi ya di sini. Jadi rumusnya 1,8 diperolehnya. Berarti diperoleh dari sini. Dari grafik kita tarik grafiknya ke sini.
Jadi nilai yang pertama tadi itu nilai E sama dengan I per akar G dikali Z pangkat 3. Jadi diperolehlah nilai yang ini, nilai E tadi ya 0,11. Jadi kita taruh 0,11 nya di sini, terus kita tarik garis lurus ke sini, terus kita tarik ke bawah. Jadi di posisi nilai ini yang bertemu dengan garis yang ini, garis tidak berputus. Jadi diperolehkan nilai D-nya sama dengan D per D2 ya. Diperolehkan nilainya segini. Bukan D per D2, L per D2. Diperolehkan nilainya 1,8. Baru kita masukkan ke rumusnya di sini. L sama dengan L yang ini panjang kolom olah dikali dengan nilai L per D2 dari grafik ini. Terus diperolehkan nilai panjang rantai kolom olahnya 6,32 meter. Begitu juga dengan kedalaman lantai. Kedalaman lantai D per D2. Ini kita lihat di grafik juga. Di grafik dari nilai E ya. Nah, di sini nilai E-nya nilai E-nya adalah 0,11. Jadi di sini kita letakkan di sini 0,11. Di sini ya. Terus kita tarik garis lurus, terus kita tarik ke bawah. Jadi di sini diperolehlah nilainya 2,36. Di sini kan grafiknya nih per ini 0,25, 0,25, 0,5, 0,75, 1. Jadi 3 di sini. Jadi kita prediksi jadi sekitar 2,36. Terus nilai D-nya sama dengan nilai Y dikali dengan D per D2. Jadi diperolehlah nilainya 3,07 meter. Berarti ini kedalaman lantainya. Terus untuk tinggi ambang akhirnya ini rumusnya 0,2 sampai 0,3 dikali D. Di sini anak ambilnya 0,3. Jadi 0,3 dikali dengan nilai Y. Nilai Y sama dengan D ya. Jadi diperoleh nilai 0,39 meter. Terus untuk lebar ambang akhirnya B sama dengan 2 kali A. Diperolehkan nilainya 0,78. Dibulatkan jadi 0,78. Terus untuk elevasi dasar sungai lokasi Bandung ini kan 96 meter. Di elevasi 96. Jadi kita lihat di perhitungan sebelumnya. Ini elevasi dasar sungai dia. Terus nilai D-nya kedalamannya dapat 3,07. Jadi diperoleh nilai elevasi minimum dasar kolom olahnya jadi 92,93 meter. Nilai ini dikurang dengan nilai D. Terus ini hasilnya. Sekarang kita coba penggambarannya ya. Ini tinggi mercubendungnya adalah 2 meter. Nah, ini di elevasinya 96. Terus ditambah dengan elevasi dasar sungai ditambah dengan tinggi mercu diperoleh 98 meter. Elevasinya 98 meter. Terus untuk nilai HD ini tinggi air banjir di atas bendung. Jadi diperoleh elevasinya 98,655 meter. Terus di sini kita buat gambarnya. Terus nilai panjang lantai kolam olahnya 6,32 meter. Jadi yang tadi nilai D tadi ya. Nilai L ya. Nilai L-nya 6,32 meter. Terus di elevasi ini nanti bisa dikurangi. Jadi ini tadi yang 92,93. Ini data dari ini elevasi minimum dasar kolom olah. 62,93. Terus nilai ini nilai A ya. Nilai A ini NC-nya. Jadi ini nilai A sama dengan 0,39 dari perhitungan tadi sini. Terus untuk nilai B-nya ini lebar yang NC ini. Jadi 2 kali 0,39. Jadi diperoleh nilai 0,78. Terus untuk kedalaman lantai kolam olah yang hubungan dengan air ya.
Terus diperoleh nilai plus 3,07 meter. Ini dia nilai yang ini, kedalaman lantainya. Terus untuk D2 nya di sini tinggi muka air ini jadi 1,32. Ini nilai D2 nya 1,3. Maaf, nilai D2 nya 1,3. Ini nilainya. Ya, sampai di sini dulu video perhitungan program energi tipe MDO. Jangan lupa di subscribe, follow, dan di share ke teman-temannya agar ilmunya terus mengalir. Bagi yang mau modul perhitungannya silakan klik link di bio. Dan sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.